Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Erlaka Siskar Aurelia NIM 13. Nah, di sini saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan mendemonstrasikan RJP yaitu resusitasi jantung paru. Nah, RJP ini ada berbagai cara untuk tujuan dari resusitasi jantung paru ini agar nyawa penderita henti jantung atau henti paru agar segera bisa diselamatkan dan tidak memberi gejala sisa. Itu tujuan dari RJP. Nah, untuk persiapan alatnya di sini membutuhkan jam tangan atau stopwatch. Nah, yang kedua, papan yang lurus ini digunakan untuk ibu hamil ini yang shock. Nah, kita bisa menggunakan papan yang lurus tersebut. Dan untuk yang ketiga ini ada kantung masker yang berkatup. Nah, ini untuk membantu pernafasan di bagian mulut. Dan dengan kondisi COVID yang seperti ini, kita bisa menggunakan masker yang berkatup. Nah, dengan mouth to mouth itu pun tidak mungkin karena kondisi yang seperti ini, jadi bisa menggunakan masker yang berkatup. Untuk RJP ini ada 3 yang kita lakukan, 3 aman yang kita lakukan, yaitu 1 untuk diri kita sendiri, dan yang kedua untuk lingkungan tidak terjadi bahaya, dan yang ketiga untuk pasien ini diposisikan yang aman. Selanjutnya kita memastikan kesadaran pasien dengan AFPU. Nah, AFPU ini ada A, alert ini kompos mentis sadar atau tidak. Nah, kita lihat pasien sadar atau tidaknya. Nah, setelah itu jika pasien tidak sadar, kita coba dengan verbal ini untuk memanggil pasien. Kita coba dengan menggunakan verbal, permisi Pak, Bu, Pak, Bu, Mas, atau itu. Nah, setelah itu jika pasien tidak ada respon, kita lakukan dengan pain ini kita menggunakan rasa sakitnya, menggunakan pangkal kuku putih-putih. Nah, kita tekan. Nah, jika kita tekan biasanya timbul rasa sakitnya. Nah, kita tekan. Setelah itu jika pasien tidak ada respon atau tidak sadar, kita lakukan dengan cara tekan di daerah sini, di daerah alis ini, supraorbital. Nah, biasanya ditekan seperti ini akan timbul rasa sakit. Nah, jika tidak ada respon sama sekali pasiennya, kita bisa melakukan rasa sakit lagi dengan mid sternum. Di sini misalkan seorang ibu di payudara, di bagian tengah-tengahnya kita tekan, yang keras itu kita tekan dengan 2 jari, kita tekan. Biasanya dengan ditekan seperti ini timbul rasa sakitnya. Dengan pain tadi yang P kan ada 3 cara, yaitu pangkal kuku, setelah itu supraorbital, setelah itu ada mid sternum. Nah, dengan 3 tadi kan pasien AFU atau unresponsive, yaitu U. Tadi AFU, alert. Yang kedua ini V,
verbal, P pain, U unresponsive. Nah, jika pasien ini sudah mencapai U unresponsive, kita usahakan kita mencari bantuan atau orang untuk menjaga pasien tersebut. Nah, jika tidak ada lagi bantuan, kita bisa telepon bantuan. Kita telepon ambulan atau rumah sakit terdekat atau dokter yang terdekat, kita telepon. Nah, selagi kita telepon tadi, kita juga lakukan sesuatu dengan airway. Nah, airway ini membebaskan jalan nafas. Nah, baik untuk airway ini kita lakukan dengan head tilt dan chin lift. Head tilt ini kita tekan di bagian dahi, satu dagunya kita angkat. Nah, dengan cara ini kita bisa membebaskan jalan nafas pada pasien. Dan ada juga dengan jaw thrust. Jaw thrust ini caranya kita tangan penolong ini kita taruh seperti ini di dagu. Nah, kita ginikan. Setelah itu kita dorong ramus ventricularis mandibula ke depan. Nah, setelah itu, dengan teknik ini sehingga barisan gigi bawah di depan barisan gigi atas. Nah, dengan demikian otot-otot penyangga di lidah ini akan terangkat juga. Jadi lidahnya bisa keluar. Nah, bisa membebaskan jalan nafas tersebut dengan cara jaw thrust. Nah, untuk catatannya, dengan jaw thrust ini jika ada cedera di leher, nah kita bisa menggunakan jaw thrust. Nah, setelah itu kita cek look, listen, feel. Nah, look ini kita lihat untuk kembang kepisnya, kita lihat kembang kepisnya dada ini, dada pasien. Nah, jika bergerak berarti sadar, dan jika tidak ada gerakan berarti tidak sadar. Nah, setelah itu kita lihat, setelah kita lihat, kita listen, kita dengarkan ada suara nafas atau detak jantung, kita dengarkan. Nah, setelah itu kita rasakan. Nah, kita rasakan ada nafas atau tidaknya, kita rasakan. Nah, dengan look, listen, feel ini kita lakukan selama 4 detik. Nah, jika benar-benar tidak ada respon dari pasien, nah baru kita melakukan pijat jantung. Nah, pijat jantung ini ada 2 posisi. Nah, yang satu ini jika pada ibu hamil, kita posisikan ibu hamil tersebut dengan cardio position. Nah, kita miringkan sebelah kiri, sebelah sini. Nah, dengan 30 derajat. Nah, kita sanggah dengan papan yang lurus. Nah, kita sanggah. Nah, setelah kita sanggah, nah kenapa kita menggunakan cara seperti ini? Karena jika ibu hamil terlentang, maka akan menekan vena cava inferiornya. Nah, dan bisa menghambat jalan nafas ke janin, maka akan terjadi kematian pada dua-duanya, pada ibu, pada bayi. Nah, untuk mencegah hal tersebut kita lakukan dengan cara seperti ini. Nah, setelah itu selama melakukan pijat jantung pada ibu hamil, kita melakukan posisi cardio position dengan 30 derajat dengan papan yang lurus. Jangan pakai bantal, tapi dengan triplek atau kayu atau sebagainya yang keras, yang lurus papan. Nah, sebelum melakukan pijat jantung, kita cek nadi karotisnya dulu. Kita cek di seperti ini, bagian sini. Nah, setelah itu kita cek. Jika nadi teraba, kita tidak perlu melakukan pijat jantung, cukup nafas buatan saja. Nah, jika nadi tidak teraba, maka lakukan pijat jantung.
Misalkan ini nadinya teraba, nah kita cek RR-nya saja. Nah, jika nafasnya dalam 1 menit 12 kali lebih, berarti pasien ini sebentar lagi sadar. Cukup melakukan recovery position. Nah, seperti orang memeluk guling. Nah, ini kaki kiri diluruskan, untuk kanan yang ditekuk. Jadi untuk seperti orang memeluk guling seperti ini. Nah, setelah itu jikapun dia muntah, nanti tidak akan tersedak dengan muntahannya sendiri, jadi bisa keluar di sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu jika nadi karotisnya teraba tetapi RR-nya kurang dari 12 kali per menit, nah pasien cukup ditelan tangan saja, lakukan nafas buatan, yaitu mut-mut. Nah, dengan mut-mut ini buka mulut pasien. Nah, mut-mut ini kita buka mulut pasien, bantu pernafasannya sesuai dengan mencakup mulut pasien tersebut. Nah, tetapi dengan kondisi yang seperti ini kita tidak memungkinkan untuk mut-mut. Kita bisa melakukan kita bisa menggunakan kantung masker terkatup. Jadi kita tutup seperti ini, kita tutup. Jadi gambarnya nanti seperti di sini contohnya. Nah, kita contohkan dengan mut-mut. Nah, dengan mut-mut ini kita buka mulut pasien. Irama tidak boleh berubah-ubah dalam 1 menit 10 kali. Itu frekuensinya. Nah, setelah itu iramanya 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 sampai 1 2 3 4 5 10. Itu dalam 1 menit. Nah, jika dalam 2 menit jadi ada 20 kali irama. Kita contohkan. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1
4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Nah, sampai 20 dalam 2 menit ini, kita dalam melakukan hal tersebut kita lihat dada terlihat mengembang atau tidaknya. Jika terlihat mengembang berarti sudah masuk. Nah, tetapi jika benar-benar tidak ada respon dari pasien, kita lakukan pijat jantung. Satu siklusnya terdiri dari 30 kali pijatan ditambah 2 kali nafas buatan. Nah, iramanya ini berbeda, lepas-lepas. Itu iramanya. Nah, tangan kita 90 derajat dan seperti ini, nah pakai ini. Tangan kita 90 derajat. Ini. Nah, tangan kita harus lurus. Nah, tangan di sini diletakkan di mid sternumnya, tekan. Nah, setelah itu kita lakukan 1 lepas-lepas. Nah, ini kedalamannya ini 3 cm. 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas sampai 30 kali, sampai 30 lepas-lepas. Nah, setelah itu kita tambah 2 kali nafas buatan seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Nah, sudah itu 30 pijatan dan ditambah 2 nafas buatan itu dalam satu siklusnya. Nah, syarat RJP ini, RJP dihentikan jika sudah setengah jam. Nah, dalam setengah jam ini pasien tidak ada respon ataupun pasien ada tanda-tanda meninggal, ataupun pasien bergerak
bisa dihentikan untuk RJP ini, atau kita lihat lingkungannya berbahaya atau tidak, kita bisa menghentikan RJP ini. Ini syarat pada RJP, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya sudah mendemonstrasikan RJP. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.